Dalam dunia yang begitu cepat berlalu, di mana manusia dibentuk oleh layar dan lupa pada cermin, aku ingin kau berhenti sejenak, menatap ke dalam. Bukan ke layar yang menyilaukanmu dengan citra orang lain, tapi ke pantulan jiwamu sendiri. Pernahkah kau bertanya, apa arti dari keberadaanmu di dunia ini? Apa alasan kau terlahir, berdiri, lalu berjalan sejauh ini? Karena manusia bukanlah sekedar daging dan tulang yang menua, bukan sekedar angka di ijazah atau nama di absen kantor. Manusia adalah jiwa yang diberi nyala, dan nyala itu tidak diciptakan untuk padam sia-sia. Nyala itu diciptakan untuk menyala terang, menerangi jalan, membakar semangat, membangkitkan yang jatuh, memecah kegelapan. Sejak dari rahim ibumu, kau tidak dilahirkan untuk menjadi pengikut arus. Kau lahir untuk mengguncang dunia, meskipun hanya dalam satu bidang kecil, satu ruang sempit, satu jiwa lain yang bisa kau ubah. Sebab dalam satu perubahan kecil pun, jika datang dari kesadaran yang besar, akan lahir gelombang sejarah yang tak bisa dihentikan. Kau tahu kenapa sebagian besar manusia mati tanpa pernah benar-benar hidup? Karena mereka menyerah pada kenyamanan. Mereka lupa bahwa hidup ini adalah ladang perjuangan, bukan taman bermain. Bahwa hidup ini adalah medan tempur, bukan pusat perbelanjaan. Dan mereka yang hidup hanya untuk konsumsi dan kenyamanan, sesungguhnya telah mati sebelum tubuhnya dikuburkan. Tan Malaka pernah berkata, pemuda harus berpikir keras, bekerja keras, dan berjuang keras. Jika tidak, ia hanya akan menjadi abu sebelum terbakar. Maka tanyakan pada dirimu sendiri, sudahkah kau terbakar? Atau kau hanya menggigil dalam diam, menunggu waktu menguburmu pelan-pelan? Arti hidup tidak datang dari sanjungan. Ia lahir dari penderitaan yang diolah menjadi makna. Ia muncul saat kau menolak untuk menjadi budak keadaan. Saat kau berkata, aku tidak akan hanya menjadi penonton sejarah, aku akan menjadi penulisnya. Hidupmu harus menjadi manifesto, sebuah pernyataan keras kepada dunia bahwa kau pernah ada dan memberi bekas. Jangan mati tanpa meninggalkan jejak. Jangan mati tanpa membuat dunia sedikit lebih terang karena kehadiranmu. Satu pikiranmu, satu tindakanmu, satu pengorbananmu bisa menjadi obor bagi yang lain. Lihatlah sejarah. Lihat bagaimana Tan Manaka dibuang, ditahan, diasingkan, tapi tak pernah bisa dimatikan pikirannya. Karena tubuh bisa dibunuh, tapi gagasan hidup jauh lebih lama dari umur manusia. Maka ukirlah gagasanmu, wujudkan ia dalam tindakan. Jangan sekedar mengeluh, bergeraklah, jangan hanya bermimpi, realisasikan. Karena jika kau mati tanpa pernah memberi arti, maka hidupmu tak lebih dari angka yang lewat di batu nisan. Bangunlah. Dunia tidak menunggu mereka yang lamban. Dunia digerakkan oleh mereka yang punya kemauan keras dan keberanian besar. Kau bukan korban. Kau adalah pencipta. Kau bukan produk dari masa lalu. Kau adalah pembentuk masa depan. Jika jalanmu sulit, itu tanda kau sedang mendaki. Dan puncak hanya bisa dicapai oleh mereka yang tidak menyerah. Beri hidupmu nilai yang tak bisa diukur oleh uang atau jabatan. Beri hidupmu harga dengan idealisme, dengan keyakinan, dengan kerja keras yang tidak terlihat, tapi membentuk fondasi kekuatan. Jangan ikuti kerumunan yang berjalan ke jurang hanya karena semua orang ke sana. Buat jalurmu sendiri. Biarkan jejakmu menjadi peta bagi mereka yang tersesat. Jangan mati sebelum memberi arti, karena arti itu adalah warisan terbesar yang bisa kau tinggalkan untuk dunia. Tapi kenyataan hari ini lebih mengerikan dari sekedar penjajahan senjata. Kita dijajah oleh rasa cukup yang palsu, dijajah oleh ketakutan mengambil langkah, oleh sistem yang memoles kepatuhan sebagai prestasi. Kita diajari menjadi baik, bukan menjadi berani.
Kita dilatih menjadi patuh, bukan menjadi pemimpin. Dan betapa banyak dari kita yang mengaku merdeka, padahal hidupnya diatur oleh algoritma dan validasi semu dari orang-orang yang bahkan tidak mengenal jiwanya. Ingat, orang yang hidup setengah hati akan mati dalam ketidakingatan. Karena dunia tidak mencatat mereka yang hanya berjalan lurus di trotoar. Dunia mencatat mereka yang berani menyeberang meskipun lampu masih merah, yang tahu resikonya tapi tetap melangkah karena ada kebenaran yang lebih besar dari rasa aman. Keberanian adalah fondasi pertama dari kemerdekaan sejati. Itu bukan kata yang kutemukan dari seminar atau buku motivasi. Itu adalah napas perjuangan. Itu adalah darah sejarah. Dan jika kau ingin hidupmu berarti, maka kau harus punya keberanian untuk mengecewakan banyak orang demi tidak mengecewakan nuranimu sendiri. Kau tidak dilahirkan untuk meniru. Kau tidak diciptakan untuk mengekor. Kau bukan salinan dari siapapun. Maka mengapa kau biarkan dirimu dikendalikan oleh apa yang viral, oleh apa yang sedang tren, oleh suara mayoritas yang bahkan tak tahu kemana mereka pergi? Bangun! Jika hidupmu hanya soal mengikuti, maka itu bukan hidup, itu rutinitas mekanis. Mesin pun bisa melakukan rutinitas, tapi manusia punya akal, punya hati, punya kehendak. Gunakanlah. Tan Malaka pernah menulis dalam Madilog bahwa logika adalah senjata, maka asahlah logikamu. Jangan percaya hanya karena semua orang percaya. Jangan tunduk hanya karena semua orang sujud. Pertanyakan, uji, lawan, karena hanya mereka yang berani berpikir sendiri yang layak disebut hidup. Dan bila kau mendapati hidup ini tak adil, maka jangan hanya mengeluh di sudut gelap. Jadilah terang. Jadilah sistem alternatif. Bangun kekuatan dari dalam. Sebab kekuasaan sejati bukan duduk di atas tahta, tapi berdiri di atas prinsip yang tak bisa dibeli. Kau ingin tahu makna hidup. Makna hidup bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk menjadi kuat. Bukan untuk diterima, tapi untuk berdiri tegak bahkan saat ditolak. Hidup ini adalah tempaan. Kau ditempa bukan untuk menjadi rapuh, tapi menjadi tajam, menjadi alat perubahan, menjadi panah yang menembus apatisme. Jangan tunggu motivasi datang dari luar. Jadilah sumbernya. Jadilah mercusuar bagi orang-orang yang kehilangan arah. Jadilah suara di tengah sunyi. Jadilah perlawanan saat semua orang diam. Dan jangan kau remehkan satu tindakan kecilmu. Sebab sejarah dibentuk bukan hanya oleh revolusi besar, tapi oleh ribuan pilihan kecil yang dilakukan dengan kesadaran tinggi. Satu kata jujur di tengah kebohongan massal, satu sikap tegas saat yang lain tunduk, satu keputusan untuk tetap berjalan meskipun sendirian. Begitulah pahlawan lahir, bukan karena mereka luar biasa, tapi karena mereka tidak menyerah ketika biasa saja sudah cukup nyaman. Apakah kau mau mati hanya sebagai statistik? Atau kau ingin mati sebagai percikan api yang menyalakan obor generasi berikutnya? Jika tubuhmu suatu hari dikubur, pastikan ide-idemu masih berjalan. Pastikan bahwa bahkan saat kau tiada, orang-orang masih menyebut namamu dengan kekaguman. Bukan karena popularitas, tapi karena integritas, karena nilai, karena makna. Dan untuk menciptakan makna itu, kau harus mulai hari ini. Jangan tunda lagi. Karena esok hanyalah ilusi yang sering kita pakai untuk menipu diri sendiri. Jangan mati sebelum memberi arti. Karena jika tidak sekarang, kapan? Jangan tunggu motivasi datang dari luar. Jadilah sumbernya. Jadilah mercusuar bagi orang-orang yang kehilangan arah. Jadilah suara di tengah sunyi. Jadilah perlawanan saat semua orang diam. Dan jangan kau remehkan satu tindakan kecilmu. Sebab sejarah dibentuk bukan hanya oleh revolusi besar, tapi oleh ribuan pilihan kecil yang dilakukan dengan kesadaran tinggi.
Satu kata jujur di tengah kebohongan massal, satu sikap tegas saat yang lain tunduk, satu keputusan untuk tetap berjalan meskipun sendirian. Begitulah pahlawan lahir. Bukan karena mereka luar biasa, tapi karena mereka tidak menyerah ketika biasa saja sudah cukup nyaman. Apakah kau mau mati hanya sebagai statistik? Atau kau ingin mati sebagai percikan api yang menyalakan obor generasi berikutnya? Jika tubuhmu suatu hari dikubur, pastikan ide-idemu masih berjalan. Pastikan bahwa bahkan saat kau tiada, orang-orang masih menyebut namamu dengan kekaguman. Bukan karena popularitas, tapi karena integritas, karena nilai, karena makna. Dan untuk menciptakan makna itu, kau harus mulai hari ini. Jangan tunda lagi. Karena esok hanyalah ilusi yang sering kita pakai untuk menipu diri sendiri. Jangan mati sebelum memberi arti. Karena jika tidak sekarang, kapan? Maka berdirilah sekarang, bukan besok, bukan lusa, bukan saat dunia memberimu izin. Berdirilah meski lututmu gemetar. Berdirilah meski tidak ada yang bertepuk tangan. Karena keberanian sejati bukan soal penonton, tapi tentang keputusan untuk hidup dengan nilai. Jangan tunggu semuanya sempurna. Jangan tunggu waktunya tepat. Dunia tidak butuh penunggu. Dunia butuh penggerak. Butuh pelopor, butuh jiwa-jiwa yang siap melawan arus demi satu cahaya di ujung terowongan. Tan Malaka pernah menulis, idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda. Tapi aku katakan padamu sekarang, idealisme bukan hanya untuk pemuda, tapi untuk setiap manusia yang masih berani hidup dengan prinsip. Jika hari ini adalah hari terakhirmu, bisakah kau berkata bahwa hidupmu telah memberi arti? Bukan arti dalam popularitas, bukan dalam like dan followers, tapi arti dalam keberanian, dalam kebenaran, dalam jejak yang ditinggalkan untuk generasi yang bahkan belum kau temui. Karena yang kita wariskan bukanlah uang, bukan jabatan, bukan nama besar, tapi semangat, tapi nilai, tapi arah. Dan jika hari ini kau memilih untuk berdiri tegak di atas apa yang kau yakini benar, meskipun gemetar, meskipun sendiri, maka kau sudah menang. Maka kau sudah hidup. Jangan mati sebelum memberi arti. Jangan mati sebelum menyalakan obor untuk mereka yang datang setelahmu. Jangan mati dengan kepala tunduk dan jiwa yang belum kau bebaskan. Hiduplah dengan seluruh keberanian yang kau punya. Karena satu orang yang hidup penuh arti bisa mengguncang dunia lebih dari 1000 orang yang hanya bernafas. Dan jika video ini menggerakkan sesuatu dalam jiwamu, maka nyalakan obormu hari ini. Bagikan bara ini pada dunia. Tekan subscribe. Jadilah bagian dari suara yang membebaskan. Dan beritahu kami, topik mana lagi yang harus kita bakar bersama. Karena ini baru permulaan.